Publik tanah air beberapa waktu lalu dibuat gempar oleh pernikahan putra Ustadz Kondang Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz. Alvin adalah seorang pemuda yang gemilang, di usia 17 tahun ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Hebatnya lagi, Alvin berani menikahi seorang perempuan mu'alaf bernama Larissa Chow. Usia Larissa sendiri juga terbilang masih muda, yakni 20 tahun. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus lalu di Kompleks Masjid Jami Az-Zikra, Sentul Selatan, Bogor, Jawa Barat. Kisah pernikahan Alvin dan Larissa ini pun sontak mendapat tanggapan beragam di kalangan netizen. Banyak dari mereka yang memuji keberanian Alvin untuk menikah muda, namun tak sedikit pula yang menentangnya. Sebab selain dibutuhkan kesiapan mental, seseorang yang akan menikah juga harus memiliki kesiapan dalam hal finansial. Terlebih bagi seorang suami yang nantinya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Segi ekonomi, segi mental, segi kesiapan menjadi pemimpin itu memang harus dipersiapkan matang-matang gitu loh. Dan saya tidak lebih menganjurkan untuk persiapannya harus lebih harus lebih dipersiapkan gitu loh, karena pernikahan ini bukan hal yang sepele gitu. Udah banyak tawaran bisnis udah baik banget. Emang dari dulu, dari sebelum saya nikah saya udah mulai berbisnis. Memang sudah banyak gitu loh. Dan itu untungnya banyak. Dan setelah nikah makin banyak lagi gitu loh. Allah bener-bener menepati janjinya, karena pintu rezeki dalam satu hadis itu kan menikah gitu kan, pintu rezeki itu menikah. Jadi saya yakin ke depannya gitu loh. Benar saja, setelah menikah, sulung dari 7 bersaudara ini merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selain diberi kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari itu, Alvin mengaku mendapat ketentraman jiwa setelah dirinya memiliki istri. Bagus nih. Saya mungkin sebelum nikah itu ibadahnya masih tahajud masih bolong-bolong, atau duha masih bolong-bolong. Sekarang saya rutin. Saya istiqomah sholat duhanya, ngajinya rutin setiap hari. Dan di sini saya bukan bermaksud pamer, tapi saya ingin menunjukkan saya merasakan kenikmatan ibadah setelah menikah gitu loh. Saya merasakan kenikmatan ibadah setelah menikah. Bahkan sekarang udah ada temennya, tahajud berjamaah, sholat duha berjamaah. Sehari bisa 2-3 kali saya mengajari istri, karena mau bagaimanapun suami itu imam. Perkenalan Alvin dengan sang istri terbilang cukup singkat. Keduanya bertemu pada pertengahan tahun 2015 lalu melalui media sosial. Saat itu Larissa tengah sibuk mencari kebenaran atas persoalan hidup yang ia alami. Ia menilai agama yang ia peluk sebelumnya tidak bisa memberi jawaban atas kegundahan jiwanya. Pada saat itulah ia mencoba mencari seseorang yang tepat yang bisa diajak untuk berdiskusi. Kemudian ia bertemu dengan Alvin di sebuah jejaring sosial. Setelah berdiskusi panjang selama 2 pekan, akhirnya pada tanggal 14 Juni 2015, Larissa pun mengucapkan kalimat syahadat dituntun oleh Alvin. Dengan mantap, ia memeluk agama Islam sebagai pedoman hidupnya dan mengganti namanya menjadi Siti Raisa. Masya Allah. Ketika saya sudah banyak diskusi dengan Alvin, itu memang benar-benar jawabannya memang seperti yang saya cari, dan memang saya ngerasa ini masuk akal sekali dan sangat tepat, dan menurut saya ini yang terbaik. Yang menurut saya harus memilih agama Islam untuk dunia dan akhirat saya. Dan saya nggak semata-mata pindah karena memang tertarik doang, enggak. Karena agama itu pilihan hidup, apalagi untuk pindah agama di keluarga yang non-muslim kan nggak mudah. Jadi saya udah pertimbangan itu sangat-sangat matang sekali. Setelah menyatakan diri sebagai seorang mu'alaf, Larissa Chow pun secara perlahan mengubah sikap dan penampilannya sesuai dengan syariat Islam. Tak terkecuali dalam hal berpakaian, ia pun mengenakan jilbab. Tentu saja proses hijrah Larissa ini mendapat banyak pertentangan dari pihak keluarga. Awalnya keluarga ya jelas pasti menentang, dan bukan menentang lagi, udah kayak melarang lebih tepatnya. Namun berkat keistiqomahan Larissa dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya membuat hati sang ayah dan neneknya terketuk. Gadis Oriental ini pun kemudian menyarankan kepada sang ayah dan neneknya untuk berdiskusi mengenai Islam dengan Alvin. Dan alhamdulillah, mereka pun juga akhirnya kembali ke fitrahnya dengan bersyahadat dan memeluk Islam. Tanpa melalui proses pacaran seperti kebanyakan anak muda masa kini, Alvin dan Larissa akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Namun rupanya, usaha untuk menuju jenjang pernikahan tidaklah mudah bagi keduanya. Sebab usia Alvin yang masih 17 tahun belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan dalam undang-undang pernikahan, yakni harus berusia 19 tahun.
Didampingi sang ayah, Alvin pun kemudian mengikuti semua proses hingga ke persidangan. Karena ini tolak dari KUA, saya harus ke sidang Pengadilan Agama Cibinong. Saya menjalani sidang di situ, dan itu butuh proses yang lama ya. Itu kira-kira sekitar sebulan lebih. Saya baru selesai suratnya itu sekitar 3-4 hari sebelum nikah. Itu baru selesai surat saya. Ada postingnya di Instagram saya itu. Dan saya dulu sempat pesimis dan alhamdulillah selesai prosesnya. Saya tidak menyalahkan hukum negara yang yang memberi peraturan seperti ini. Pasti negara ada hikmahnya gitu loh membuat peraturan seperti ini, dan saya mendukung. Sebagai orang tua, Ustadz Arifin Ilham sangat bangga terhadap keputusan putranya untuk menikah di usia belia. Terlebih proses menuju jenjang pernikahan tersebut diawali dengan masuk Islamnya Larissa dan juga keluarganya. 3 generasi sekaligus bersyahadat dituntun oleh Alvin. Masya Allah. Ini gebrakan di era global percinahan. Orang menganggap biasa percinahan di era sekarang. Mana ada orang tua yang rela anaknya kena sengatan api, walau sekecil korek api, apalagi api neraka jahanam. Dan zina itu perbuatan yang sangat dikutuk, dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan nikah jalan yang paling disukai Allah dan Rasul-Nya. Dan kunci kebahagiaan itu ada pada taat. Dan Alvin, kami sekeluarga ingin keluarga taat. Pemirsa, di era sekarang ini menikah di usia muda seolah dianggap aneh, bahkan kadang menjadi sorotan. Padahal menikah di usia muda memiliki banyak maslahat bagi pemuda. Terlebih di zaman yang serba terbuka akan informasi dan teknologi yang godaannya untuk menjaga kehormatan dan kesucian jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dengan menikah di usia muda, membuat pemuda lebih mudah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaknya menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut Rasulullah menggunakan istilah syabab atau pemuda. Syabab adalah seseorang yang telah mencapai masa akil baligh dan usianya belum mencapai 30 tahun. Para sahabat Rasulullah pun banyak yang memiliki keilmuan dan kepemimpinan yang luar biasa di usia mudanya. Ada Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Ada Abdullah bin Abbas yang sangat luas ilmunya. Selain itu ada juga Usamah bin Zaid, seorang panglima perang penakluk Romawi. Jadi, mari kita berlomba-lomba menjadi anak-anak muda yang gemilang. Kalaupun usia kita sudah tak muda lagi, persiapkanlah anak-anak kita dengan adab dan ilmu yang baik, agar mereka siap menghadapi dunia ini dan kembali membuat Islam berjaya.